Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Bosman Tiger. Pagi ini kita akan membahas seputar proses mabung murai batu panter. Karena banyak yang masuk ke dalam messenger dan WA, sahabat kicau mania ingin saya berbagi seputar perawatan murai batu panter. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena saya Bosman Tiger akan terus menampilkan konten-konten menarik seputar dunia kicau, khususnya dunia murai batu. Mulai dari aspek di dalam tangkaran, perawatan harian, hingga event-event gantangan. Baiklah, yang di depan saya ini sekarang adalah murai batu panter, sahabat kicau mania. Pagi ini saya sedang mengumbar dia dari mulai tadi proses pengembunan. Setelah itu saya lanjutkan dengan umbaran, dan kalau cuacanya bagus saya akan lanjutkan dengan proses penjemuran. Jadi murai batu panter ini saya sudah pantau dia sejak bulan Juni, sahabat kicau mania. Waktu itu dia turun di Latkes Perawang. Dia turun di 2 kelas waktu itu, dan di kelas pertama dia juara 3. Masuk ke kelas kedua dia juara 2. Jadi dari situ saya sudah melihat langsung burung ini. Burung ini punya speed yang bagus, volume juga sangat bagus, dan isian materi yang sangat mewah. Jadi dari situ saya terus memonitor burung murai batu panter. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu saya dapatkan burung ini. Jadi hal yang pertama saya tanyakan kepada pemiliknya yaitu bulan berapa burung ini mabung. Karena bagi saya proses mabung itu sangat penting. Banyak kasus-kasus burung-burung yang sudah mapan atau bagus atau istilahnya sudah jalan di gantangan, tetapi setelah mabung dia menjadi macet atau mengulah. Saya tidak mau hal ini terjadi, maka itu adalah hal yang penting. Berdasarkan info dari pemiliknya, burung ini biasanya mabung di akhir tahun. Maka saya pastikan setelah kontes itu saya terus amati burung murai batu panter ini, dan alhamdulillah sekitar bulan Oktober waktu itu burung ini lagi mabung sudah, seperti yang disampaikan oleh pemiliknya. Jadi seperti itu ya sahabat kicau mania, perawatan pra mabung atau sebelum mabung burung-burung mapan atau yang bakalan juga, kalau bisa 1 bulan sebelum burung itu masuk jadwal mabungnya, kita sudah stop burung itu dari aktivitas. Kita stop terutama dari mengikuti kalau dia burung lapangan, kita stop dia dari mengikuti kegiatan-kegiatan latberan, latpres, dan lain-lain. Sebaiknya segera kondisikan burung itu. Seperti itu. Kondisikan dia, full kerodong, posisikan dia dalam posisi yang tenang. Panter seperti itu sahabat kicau mania, mendekati, karena biasanya mabung ini jadwalnya tidak akan berbeda jauh sahabat kicau mania jadwal mabung ini. Kalau di akhir tahun biasanya dia akan di akhir tahun terus itu. Mungkin maju sebulan atau telat sebulan. Dan waktu itu saya memang sudah posisikan atau saya sudah kondisikan jauh-jauh hari burung ini untuk istirahat. Dan alhamdulillah bulan 10 dia sudah mabung ketika itu kalau burung ini. Jadi seperti itu perawatan saya untuk pramabung. Sedangkan untuk masuk waktu dia mabung, maka perawatannya yaitu mulai dari aspek mandi, saya akan mandikan dia 3 hari sekali. Ini meliputi perawatan sangkar seperti pembersihan karpet, terus mandi dia, dan lain-lain. Biasanya kalau habis mandi, burung mabungnya akan lebih banyak yang ambrol sahabat kicau mania, seperti itu. Nah, jadi mandinya 3 hari sekali. Untuk puding, panter, dan semua burung-burung saya biasanya kalau sedang mabung saya akan hanya beri dia 3 ekor jangkrik pagi dan 3 ekor jangkrik sore hari. Itu sudah cukup sahabat kicau mania untuk menopang nutrisi dia selama proses mabung. Saya tidak akan stop, apalagi hanya berikan dia pur. Saya tidak akan lakukan itu sahabat kicau mania. Saya berikan dia 3 jangkrik pagi dan sore, dan alhamdulillah burung-burung yang mabung milik saya tidak ada yang mabungnya tidak tuntas. Alhamdulillah semua burung-burung saya di tangkaran ataupun burung-burung jagoan, alhamdulillah mabungnya tuntas. Seperti itu. Untuk mandi tadi kita sudah 3 hari sekalian perawatannya. Untuk masteran di saat mabung saya akan gilir sahabat kicau mania. Dari 2 minggu pertama saya akan gilir cililin. Masuk 2 minggu kedua saya akan kasih dia
antara jangkrik atau antara antara kenari, labet, dan atau antara suara-suara burung-burung kecil seperti itu. Jadi saya gilir 2 minggu ganti, 2 minggu ganti, 2 minggu ganti. Makanya ketika kemarin dia tampil perdana, kita bisa dengar, karena saya upload ke YouTube. Kita bisa dengar suara-suara tembakan jangkrik, terus cililin, kenari sangat mendominasi di arena lomba dari murai batu pantai, selain diselingi dengan suara-suara nada-nada burung kecil seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya burung ini langsung moncer, sahabat kecamania. Dia langsung masuk urutan pertama di Pasar Belantik kemarin. Nah, ini adalah piala pertama dia setelah mabung, sahabat kecamania. Jadi saya tidak hanya bicara, tapi kita juga ada fakta seperti itu. Jadi ini adalah pialanya, piala pertama dia setelah mabung. Dan alhamdulillah dia langsung on fire, sahabat kecamania. Jadi setelah selesai mabung dia langsung tancap gas, dan dia hampir mendekati level dia sebelum mabung saat saya pantau waktu di Latpres. Cuman mungkin di speed dia masih agak kurang, sahabat kecamania. Terus jadi perawatan saya seperti saat mabung ya seperti itu. Burung saya kondisikan dia full kerodong, saya kondisikan tenang, dan saya hindarkan dia dari suara-suara murai batu lain atau suara-suara burung yang fighter. Saya hanya masteri dia dengan suara-suara burung yang seperti jangkrik, suara burung labet, suara burung cililin, dan isian-isian kecil. Jadi proses mabungnya saya sudah sampaikan ya, sahabat kecamania. Tahapan-tahapannya seperti apa. Setelah itu masuk ke dorong ekor. Di dorong ekor ini ada sedikit perubahan untuk aspek ekstra puding. Karena pada saat dorong ekor saya akan tambahkan 1 sendok kroto setiap hari, sahabat kecamania. Fungsi kroto di sini adalah untuk menghaluskan bulu-bulu dia agar lebih mengkilat dan lebih halus seperti itu. Jadi kita tambahkan setiap hari kroto 1 sendok dalam menu pakannya. Selain jangkrik di pagi hari 3 ekor dan jangkrik di sore hari 2 ekor. Untuk masteran masih sama. Masteran tetap saya gilir 2 minggu sekali. Kita mulai dari cililin, kita mulai dari kenari, jangkrik. Ini jangkrik saya tidak pernah lewatkan. Semua burung-burung lomba saya pasti saya akan masteri dengan jangkrik. Saya akan masteri dengan cililin, sehingga burung-burung lomba saya rata-rata suara isian atau tembakannya didominasi dengan jangkrik, cililin, kenari. Karena memang saya masteri, karena memang saya sangat favorit suara burung itu ya suara jangkrik, suara cililin untuk tembakan, suara kapas tembak seperti itu. Oke, untuk mandi masih sama di proses dorong ekor. Kita untuk perawatan kita rawat dia 3 hari sekali. Jadi selain 3 hari sekali, kita posisikan dia dalam posisi yang full kerodong, dalam posisi yang istirahat, dan biarkan dia fokus dengan dorong ekornya. Hanya 3 hari sekali kita ganggu dia, yaitu meliputi pembersihan karpet, air minum, terus mandi seperti itu. Oke, untuk yang lain pada saat dorong ekor yaitu vitamin, sahabat kecamania. Di saat dorong ekor ini saya akan beri dia ebot vitamin. Saya bukan promosi ya, sahabat kecamania, tapi ebot vitamin ini sangat banyak manfaatnya karena di dalamnya terdapat juga vitamin B. Vitamin B ini bisa melindungi burung-burung dari serangan tetelo. Ini sudah saya alami sendiri dan ini saya terapkan di tangkaran saya dan di burung-burung lapangan. Saya tidak pernah melewatkan ebot vitamin karena ini adalah yang paling praktis yang tersedia di pasaran yang mengandung vitamin B. Jadi saya beli selalu ebot vitamin. Saya belikan dia 1 minggu 2 kali, sahabat kecamania. Saya akan tetesi air minumnya sebanyak 5 tetes 3 hari sekali. Jadi pada saat ganti perawatan itu saya akan teteskan dia ebot vitamin. Tapi sorenya saya akan angkat lagi, sahabat kecamania, karena ebot vitamin tidak bisa bagi saya tidak akan mau memalam atau dimalamkan. Pagi hari saya tetes, sore hari saya angkat lagi, dan setelah itu saya biarkan dia istirahat. Seperti itu, sahabat kecamania. Pada saat dia lagi mabung atau dia lagi dorong ekor, jangan sekali-kali burung ini ditampakkan dengan murai batu lain
apalagi sampai kita tes-tes sparring, karena beberapa teman kita masih ada yang dorong ekor pun dia sudah coba untuk tes sparring, dia sudah jemur, dia sudah umbar. Ini kesalahan besar sahabat kecamania. Inilah yang membuat rata-rata burung yang tadinya sudah mapan menjadi rusak, atau burung yang seenggak-enggaknya sudah mulai jalan di laut beran menjadi rusak. Jadi pada saat hari-hari ini, kondisikan burung full istirahat total, tutup kerodong full dan full masteran. Itu yang paling penting sahabat kecamania. Jangan sekali-kali burung ini melihat atau digantang, baik itu sekedar sparring dan lain-lain. Biarkan dia istirahat dan kita harus komitmen dengan hal itu. Setelah dia proses dorong ekornya selesai, saya rasa selesai dorong ekornya, baru saya berani untuk ini sahabat kecamania, untuk mengembunkan dia. Kalau panter kemarin saya embunkan setelah proses dorong ekornya selesai, saya satu minggu pertama akan saya embunkan dia. Hanya pengembunan saja setiap pagi. Jadi pagi hari jam 5 saya sudah gantung dia di depan ini sangkarnya. Sangkarnya sudah saya gantung di depan rumah sampai jam 6 atau jam 6.30. Setelah itu saya akan kembali tutup dia dengan full kerodong. Nah, ini seminggu pertama. Masuk ke minggu kedua baru saya berani mengumbar dia, dan itu pun hanya sekedar memasukkan dia dalam umbaran. Biarkan dia berlari riang ke kanan ke kiri dalam umbaran selama 1 minggu, dan posisi umbaran harus dipastikan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Kenapa? Karena pada saat ini kondisi bulu-bulu masih sangat basah dan sangat baru. Jadi kalau kita letakkan umbaran di tempat terbuka, takut nanti kena sinar matahari dan bulu-bulu burung pun menjadi rusak atau keriput. Jadi keindahan juga sangat penting ya sahabat kecamania, dan ini harus kita pertimbangkan. Biasanya saya akan letakkan dia di bawah ini, di bawah pohon manggis atau di pinggir samping rumah di bawah pohon kalengkeng. Jadi benar-benar umbaran ini terlindung dari sinar matahari. Masuk ke minggu ketiga baru saya berani jemur dia, dan itu pun tidak lama sahabat kecamania. Panter hanya saya jemur selama 15 menit, atau yang pertama paling saya jemur 5 menit. Udah 2-3 hari baru saya naikkan dia jadi 10 menit. Sudah itu baru saya naikkan dia jadi 15 menit. Rata-rata saya menjemur burung tidak lama sahabat kecamania, tidak sampai berjam-jam. Rata-rata saya jemur dia paling hanya 15 menit, itu yang paling lama. Saya tidak pernah menjemur burung sampai 4 atau 5 jam untuk burung-burung yang sudah posisinya mapan. Jadi cukup 15 menit, setelah itu tutup kerodong, simpan di rumah. Burung-burung lapangan saya rata-rata jarang saya ablak sahabat kecamania. Semua saya tutup kerodong, karena tujuannya apa adalah tujuan tutup full kerodong ini adalah untuk membatasi burung dari interaksi. Jadi kalau burung dikerodong maka emosinya akan terpupuk, dan begitu dia digantang maka emosinya akan meledak-ledak. Ini salah satu keuntungan kita menutup burung full kerodong. Seperti itu ya sahabat kecamania. Dan ini salah satu cara untuk memupuk emosi burung itu keluar atau tinggi, yaitu dengan cara full kerodong. Jadi udah saya jelaskan ya sahabat kecamania, proses pramabung panter itu seperti apa, proses mabungnya tadi seperti apa, terus proses dorong ekornya ada penambahan ekstra puding berupa berupa kroto 1 sendok agar bulunya bagus, dan masuk ke proses setelah selesai dorong ekor. Saya sudah jelaskan juga tahapan minggu pertama hanya pengembunan, tahapan minggu kedua masuk pengembunan dan umbaran di tempat yang sejuk, dan setelah itu masuk ke minggu ketiga baru kita berani untuk menjemur, dan menjemur pun secara bertahap. Seperti itu sahabat kecamania. Itu adalah tahapan-tahapan mabung panter kemarin hingga persiapan dia ke lapangan. Setelah itu baru kita kondisikan lagi burung. Jadi biasanya di minggu ketiga saya sudah kondisikan lagi, dan saya sudah pasang settingan lomba dia seperti sebelum mabung, yaitu kalau panter ini settingan lombanya harian biasa dia 7 jangkrik pagi sore, dan saat lomba dia minta 10 jangkrik pagi dan 10 jangkrik sebelum turun.
Itu adalah sangat mudah sahabat kicau mania. Perawatan panter ini sangat sederhana. Dia bukan tipe burung yang rumit, yang harus diembun jam 4 pagi, terus harus inilah itulah, tidak. Panter ini perawatannya sangat mudah dan sangat gampang. Bahkan kalau bukan karena mabung, sebenarnya perawatan panter ini cuman ala kadarnya. Misalnya kalau saya sempat saya jemur, kalau saya sempat saya umbar, tapi kalau tidak sempat saya tidak akan kalau saya sempat saya umbar, panter akan saya umbar. Kalau saya sempat jemur dia, saya akan jemur. Ini untuk perawatan harian yang normal, tapi karena kemarin dia habis mabung dan mabung ini sangat penting, maka perawatannya benar-benar saya perhatikan. Seperti itu sahabat kicau mania. Jadi sudah jelas ya sahabat kicau mania, perawatan burung panter ini mulai dari pra mabung sampai mabung saya sudah jelaskan secara detail. Kalau ada pertanyaan atau apapun silahkan letakkan di kolom komentar. Kalau saya tahu atau sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan tersebut. Burung ini sudah ada emosi. 1 minggu atau masuk ke minggu ketiga setelah saya pasang kembali ke settingan semula, burung ini saya lihat sudah ada emosi waktu itu. Tenaga sudah ada dan birahi otomatis. Kalau emosi dan tenaga ada, birahi sudah ada ya sahabat kicau mania. Jadi makanya waktu itu saya langsung bawa dia ke ke gantangan. Karena saya yakin burung ini sudah siap. Karena panter ini ciri-ciri burung yang kalau digoda, kalau dia sudah siap, dia akan melawan seperti itu. Tapi sebenarnya hariannya kalau lagi di kerodong dia nggak banyak bunyi sahabat kicau mania, dia hanya diam. Tapi kalau dia di dalam sangkar, begitu kita buka kerodong, kita goda dia akan langsung marah sahabat kicau mania. Inilah panter seperti ini. Oke. Saya rasa itu dulu sahabat kicau mania pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga perawatan murai batu panter ini bisa menjadi contoh atau setidaknya bisa menjadi gambaran bagi sahabat kicau mania yang burungnya akan memasuki proses mabung dan sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ikuti terus channel Bosman Tiger. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena kita akan terus berbagi konten-konten menarik seputar dunia kicau. Berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Salam kicau mania dan selamat pagi.